Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Mauludia dari program studi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara Pancasila dengan COVID-19 atau yang bisa kita sebut dengan coronavirus. Nah, sebelum ke inti videonya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu COVID-19 atau coronavirus dan bagaimana cara penyebarannya. Apa itu COVID-19? Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Gejala klinis yang muncul beragam mulai dari seperti gejala flu biasa sampai yang berkomplikasi berat. Lalu bagaimana COVID-19 ini menular? COVID-19 adalah penyakit baru dan para peneliti masih mempelajari bagaimana cara penularannya. Dari berbagai penelitian, metode penyebaran utama penyakit ini diduga adalah melalui droplet, saluran pernapasan dan kontak dekat dengan penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang mengandung virus penyakit yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu, biasanya sampai 1 meter. Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun, partikel droplet cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, orang yang sedang sakit diwajibkan untuk menggunakan masker untuk mencegah penyebaran droplet. Untuk penularan melalui makanan sampai saat ini belum ada bukti ilmiah. Lalu, apa hubungannya antara pandemi yang terjadi pada saat ini dengan Pancasila? Hubungan COVID-19 dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hubungannya dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ialah supaya kita sebagai manusia ini beribadah pada Tuhan dan berdoa agar selalu berada dalam lindungannya, dan juga berdoa supaya pandemi ini cepat hilang dan cepat berlalu. Selanjutnya adalah mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau oleh pemerintah untuk tidak menjalankan sholat Jumat secara berjamaah dan digantikan dengan sholat zuhur. Apabila kita tidak mengikuti aturan ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, maka akibatnya korban dari COVID-19 ini akan terus meningkat dan terus bertambah. Dan hal ini sangat berisiko bagi seluruh sektor kehidupan yang ada di Indonesia. Hubungannya dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari berita-berita ini dapat kita ketahui bahwa masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang peduli pada sesama, yang memiliki rasa empati yang tinggi dan juga rasa ingin membantu pemerintah dalam menanggulangi wabah yang terjadi di negara ini. Salah satunya ialah Rachel Fenya yang menggalang dana di kitabisa.com, dan saat ini dana yang sudah terkumpul itu kurang lebih 7 miliar. 2 miliar sudah disumbangkan ke PMI dan beberapa lagi sudah disumbangkan ke rumah sakit dalam bentuk APD dan juga makanan sehat bagi tenaga medis yang berjuang melawan virus ini. Selanjutnya ialah hubungannya COVID-19 dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kita tahu bahwa persatuan yang ada di negara ini sangat kuat, bahkan sejak para pahlawan berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Dan pada saat ini, masyarakat kita bahu-membahu bersatu membantu pemerintah untuk melawan virus yang ada di negara ini. Hubungan COVID-19 dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sangat baik untuk mementingkan kepentingan rakyat. Dan juga salah satunya ialah anggota DPR mengusulkan pemotongan gaji 50% untuk mengatasi corona. Dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memotong gaji selama 4 bulan ke depan dengan adil dan proporsional. Tujuannya ialah untuk mempercepat penanggulangan penyebaran virus COVID-19.
Dan ada juga beberapa hal yang sangat menyayangkan dari pemerintah kita ini. Ada beberapa yang tidak mementingkan kepentingan rakyat seperti pada berita berikut ini. Hubungan COVID-19 dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan sila keempat tadi, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini sudah sangat baik. Dengan kebijakan dari usulan pemotongan gaji 50% anggota DPR maupun dari kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memotong gaji 4 bulan ke depan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Dan hal ini yang sangat-sangat diperlukan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan ini merupakan implementasi dari sila kelima. Oleh karena itu, Pancasila merupakan solusi bagi permasalahan yang ada di Indonesia. Seperti pada saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Solusi yang dapat diberikan ialah memperbanyak alat pelindung diri bagi tenaga medis, memberikan bantuan sembako bagi masyarakat, tidak menimbun barang-barang yang dibutuhkan oleh banyak orang, menjaga jarak saat di luar rumah, menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, menjalankan perintah ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh ulama maupun MUI, dan bahkan berada di rumah saja pun juga merupakan solusi saat terjadinya pandemi ini, serta mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dan hal-hal tersebut sudah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan membuktikan bahwa Pancasila merupakan solusi bagi masalah yang ada di Indonesia.